Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan file GeoJSON ya. GeoJSON kalau sebelumnya menggunakan database, kalau ini menggunakan file GeoJSON. File GeoJSON itu sebenarnya sama aja dengan database, tapi karena datanya banyak, misalkan dari file SHP, mungkin dari hasil lapangan, bentuknya kemudian diolah menjadi SHP, kemudian diubah menjadi GeoJSON. Itu nggak mungkin diinput satu persatu titik, apalagi polygon atau polyline jalan bikin di database ya agak repot gitu. Oleh karena itu kita gunakan GeoJSON ya. GeoJSON ini keunggulannya lebih ringan, walaupun datanya banyak, itu lebih ringan pada saat ngeloadnya itu. Ada beberapa yang pernah saya implementasikan menggunakan GeoJSON, contohnya ini ya, juga semuanya dari GeoJSON. Ini hasil lapangan, kemudian kita masukkan ke sini ya, dengan data ya lumayan gak banyak tapi dengan GeoJSON itu lebih dipermudah, lebih ringan gitu kan, seperti itu. Oke, jadi itu manfaatnya menggunakan GeoJSON. Jadi tidak dari database lagi. Kalau untuk seperti ini polygon ya, kalau marker masih memungkinkan, tapi kalau udah banyak, karena ini hasil lapangan ya repot untuk dimasukkan ke database ya. Oleh karena itu kita gunakan file GeoJSON. Oke, yang lain juga ada beberapa yang saya buat pakai GeoJSON. Kalau ini pakai database, nah kalau ini mana ya, ini yang GeoJSON juga ini ya, teman-teman kalau mengikuti video ini sampai akhir ya insya Allah bisa membuat seperti ini ya, bahkan bisa lebih bagus. Ini marker udah, materinya udah disampaikan. Kalau ini polygon ya sudah, dan kemudian nanti di video berikutnya ini ada legenda, ada layar, kemudian layer 3 kemudian ini detailnya. Ada juga ini juga sama nih, polygon, polyline. Kalau ini polyline, ini juga menggunakan file GeoJSON ya, sama jadi untuk mempermudah. Oke, ini juga sama menggunakan file GeoJSON karena banyak ini. Oke, kita mulai saja. Jadi sudah tahu kenapa harus menggunakan GeoJSON ya. Pertama kita buat dulu GeoJSON-nya ya. GeoJSON-nya kita buat dulu, misalkan di sini ya, filenya polygon aja, polygon. Nah, seperti itu aja. Ini kasih, ini diklik saja, ini klik, ini kasih properties, tapi sekarang belum kita gunakan ya. Untuk video berikutnya mungkin nanti kita gunakan untuk memanipulasi, untuk menghubungkan fitur ini dengan database. Ini bisa dikasih ID, kemudian ID-nya kita sinkronkan dengan ID yang ada database. Nah, sekarang belum, kita tampilkan dulu. Kemudian kita buat lagi jadi multi polyline ya. Jadi rekan-rekan yang mengikuti dari awal video dari pertama harusnya tidak bingung ya, tidak bingung. Kita ini tadi polygon, kalau ini multi polygon ya. Memang saya contohkan seperti itu ya. Oke, kita save ke di sini ada menu save. Kita menggunakan ini GeoJSON IO, save, kemudian GeoJSON. Oke, ini save ya.
Oke. Nah. Kemudian ini kita pindahkan ke folder project kita di GIS ya. Kemudian di sini di asset, kemudian kita bikin folder GeoJSON, kemudian kita taruh di sini. Ini sebelumnya saya udah bikin. Oke. Untuk memanggilnya sama aja seperti yang dari database, kita ambil ini seperti ini ya, seperti ini. Kemudian untuk ininya, datanya tadi kan ada di mana, ada di asset GeoJSON, kemudian nama file sudah ada. Ini copy saja ini. Oke, seperti itu, sama aja kan dengan yang dari database seperti ini. Kalau ini kan dari database JSON. Oke, selanjutnya kita buat di convert dari GeoJSON layarnya. Saya sudah bikin, ini tinggal jelasin aja yang ini ya. Nah, bikin seperti ini, dapat JSON-nya ini, kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk style itu bisa kita mainkan. Kalau misalkan di sini ada kategori ya, fiturnya di sini fitur kategori ID misalkan, tadi yang ada di klik di sini ID gitu. Tapi sekarang tidak pakai dulu, yang penting menampilkan ya. Jadi nanti berwarna-warna. Kalau misalkan kita bedakan, untuk poligon ini warna merah pertanda apa dan lain sebagainya. Sekarang tidak dipakai. Untuk return ini ada beberapa pet propertiesnya. Pet udah belajar sebelumnya kan, yang ini sama aja nih. Pet yang ini kita bisa melihat di dokumentasinya ya. Dokumentasinya doc ke sini, ke pet ini ada stroke, color, weight, opacity, line ini. Nih, silakan teman-teman dicoba saja. Fill, opacity, weight, opacity, color ya. Ini. Kemudian di sini bedanya setelah style kita loop. Kalau ini kan di loop seperti ini. Kalau ini di loop per layar, on each feature. Seperti ini. Kemudian layarnya layar ini, add to map. Oke, kemudian layarnya kita add to map ya. Layar ini add to map. Di sini juga ada fitur nanti bisa di custom di sini. Ketika fiturnya ini dimasukkan ke layar apa dan lain sebagainya. Jadi nanti pada saat diaktifkan dan dinonaktifkan layar bisa muncul dan bisa hilang gitu kan. Contohnya yang tadi ya, yang saya punya yang gstack.com, yang GIS Indra ya. Nah, ini aja dulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau ininya diaktifkan layarnya, ini layar grup, nanti ada materi layar grup. Jadi diaturnya di sini. Ketika ini diklik berarti layarnya ditampilkan di sini, di add to map ya. Kita coba dulu lihat hasilnya. Oke, ini sudah tampil ya. Ada 4 GeoJSON-nya, 4 lokasi seperti ini. Oke, seperti itu.
Kita coba sedikit rubah ininya, warnanya ya. Ini bisa dikasih misalkan red. Ya. Kemudian yellow melulu. Oke, seperti itu. Tinggal teman-teman ini aja, coba-coba aja untuk petnya ini untuk apa dan untuk apa, sesuai kebutuhan ini. Oke, seperti batas kecamatan kan, batas desa putus-putus ya, silahkan dioprek di sininya. Oke, itu saja untuk menampilkan apa tadi, fitur GeoJSON ya, menampilkan GeoJSON. Untuk berikutnya, GeoJSON ini kan kalau sekarang dibuatnya di sini GeoJSON, tapi dalam real satu pekerjaan ini dari data lapangan, mungkin dari theodolit atau apa ya, hasil survei, pokoknya GPS dan lain sebagainya. Kemudian diolah, biasanya diolah di ArcGIS, kalau saya di ArcGIS, kemudian dikonvert ke KML, baru dibuat diolahnya di ArcGIS, kemudian dibuat KML, kemudian langsung dibikin GeoJSON di Quantum. Ini ada tutorialnya, ada di 20 di sini. Oke, untuk pengolahan data yang data real dari lapangan itu nanti ada di video berikutnya insya Allah ya. Jadi ngolah data dari hasil lapangan diubah di ArcGIS, dijadikan GeoJSON. Oke, itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Untuk video berikutnya yaitu tentang pencarian fitur, pencarian objek, kemudian ya pencarian berupa polygon, atau poin. Oke, itu saja. Terima kasih.